Saudara Soekarno, Hatta, dan rezim. Saya sebagai utusan pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Hunaiki Kaiso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan sesuai dengan cara bekerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah partai yang bertanggung jawab untuk memimpin proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tapi kita harus tetap mensegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, saya akan memikirkan pemerintahan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kami undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Bagaimana dengan pernyataan Jepang? Jepang menjanjikan kepada kita kemerdekaan. Lalu apa yang dapat saya bantu, Pak? Jahitkan ini jadi sebuah bendera. Baik, Pak. Sama-sama. Saudara, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti sekarang Indonesia telah terjadi kekosongan. Karena itu, kita harus bisa mendesak kepada golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamirkan kemerdekaan secepatnya. Betul sekali, kawan. Tapi kita tidak harus memproklamirkan kemerdekaan lewat PPKI. Mengapa kau berkemuka demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Selamat malam, Bung Karno. Selamat malam. Silakan duduk. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, Bung. Sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengobarkan revolusi sekarang juga, akan ada pertumpahan darah di antara. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok sana dan potong leherku malam ini sekarang juga. Tidak usah menunggu besok. Jepang sedang merahasiakan. Kita sedang mengalami peradaban. Jika saudara tidak setuju dan mengira bahwa sudah siap untuk mempromosikan kemerdekaan, mengapa Anda tidak mempromosikan kemerdekaan itu sendiri? Apa meminta Bung Karno untuk melakukannya? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa tidak rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa tidak kita yang memproklamasikan kemerdekaannya sebagai suatu bangsa? Tanggung jawabnya kita serahkan semua ke Jepang. Saya hanya takut jika Jepang akan melakukan tipu muslihat. Dan jika kita melakukan kesalahan, akan terjadi banyak pertumpahan darah. Baik, saya akan pikirkan kembali. Baik, terima kasih. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24, golongan muda melakukan rapat di asrama BPRP Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Randosmo Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Mengapa Anda tetap bersikukuh bahwa proklamasi disusun oleh PPKI, Bung? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tapi kita harus memikirkan situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Kami golongan muda dan peta akan selalu ada di belakang Anda jika terjadi sesuatu apa-apa, Bung. Baiklah, jika itu keputusan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi saat kami kembali ke Jakarta.
Revolusi sudah ada di tangan kami, dan kami akan memberitahukan bahwa bukan malam ini untuk merevolusikan. Lalu apa? Yang paling penting tentang peperangan revolusi itu adalah waktu yang paling tepat. Saat di Saigon, saya sudah merencanakannya semuanya. Tanggal 17. mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Pertama-tama, kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Waktu ini adalah waktu yang paling suci bagi kita. Pada tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Jumat yang berbahagia, Jumat yang suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian tanggal 17 bukan buatan manusia. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Meijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Silakan, pakai saja rumah pembongkar keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruang makan, sebagian ruangan depan. Baiklah. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda, itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Keadaan yang mendesak membuat kita semua mempercepat proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks yang telah siap dibacakan di hadapan para saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara dapat menyetujuinya sehingga dapat berjalan terus dan dapat menyelesaikan pekerjaan ini sebelum fajar Indonesia. Bagi siapa saja yang hadir dalam rapat ini, saya harap dapat mendatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas semua bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Kemudian Sayuti Melik mengetikkan teks proklamasi. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah dijajah untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita saja menadarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah kita benar-benar mengambil nasib bangsa Indonesia dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta ditandatangani. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan bagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita dengan merdeka, negara Republik Indonesia. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.